PR Tika ketinggalan. Padahal udah Tika kerjain. Aku balik dulu ya. Nggak usah. Nanti biar nenek ngomong sama gurunya besok aja dibawa buku PR-nya. Enggak. Nanti aku disetrap lagi. Nggak usah, Tika. Tika! Ibu. Ibu mau kemana? Kok bawa tas? Tika, kok kamu pulang? Aku mau ambil PR, Bu. Ibu mau kemana? Tuh kan, Tika tanya. Aku harus jawab apa ya? Fatih, ayo kita berangkat. Kita bisa ketinggalan pesawat. Biar pesawat mahal. Ibu mau kemana? Tika, Doni, sebenarnya ibu mau pergi jauh sayang. Ibu mau cari uang. Tika, ingat ya pesan ibu. Tika harus belajar yang rajin. Dan jangan lupa, Tika harus selalu jagain Doni, ya. Ibu cari uang supaya kamu bisa sekolah. Enggak. Ibu nggak boleh pergi. Ibu pasti kembali kumpul lagi sama kita. Ibu pasti baliknya lama. Ibu pasti pulang, sayang. Ibu pasti pulang ya. Ibu kamu nanti Ibu. Tapi baliknya pasti lama. Nah, nanti pasti kumpul lagi sama kita semua. Nanti kumpul lagi. Tika harus pulang, sayang. Tika dengar ibu. Enggak, Tika dengar ibu. Tika pulang, Tika. Ayo, nak. Ayo, nak. Ibu pasti kembali, nak. Ayo kita pulang. Di setiap nafas, di segala waktu. Ayo sarapannya dimakan. Aku nggak nafsu makan, Nek. Aku kangen sama ibu. Iya, aku juga. Aku nggak mau makan. Aku maunya sama ibu. Aduh, kalau nanti kalian sakit tuh gimana? Terus ibu kalian denger, ibu kalian kan jadi sedih kan? Padahal ibu kalian di sana tuh nggak bisa pulang. Kalau kontrak kerjanya itu belum selesai. Kontrak kerja itu apa, Nek? Kontrak kerja itu ibu kalian nggak bisa pulang. Kalau dia maksa pulang bisa dihukum. Mau kalian ibunya dihukum di sana? Enggak, ibu nggak boleh dihukum. Iya, ibu nggak boleh dihukum. Kesian. Ya makanya kalian tuh jangan bawel, jangan cerewet. Kalau nenek suruh makan, makan. Nanti kalau kepala nenek pusing gimana nenek sakit? Kan nggak ada yang rawatin kalian. Nenek jangan sampai sakit. Nanti kita nggak ada yang jagain. Iya, nenek jangan sakit. Ntar siapa yang jagain kita? Ya udah, ayo dong, nurut. Ayo dimakan. Kita makan yuk. Ayo. Jadi selain kamu membantu rumah tangga, kamu juga bantuin saya ngurusin bayi ya? Iya Nyonya. Udah punya anak kan? Jadi kamu punya pengalaman dong soal bayi. Iya Nyonya, saya punya 2 anak. Anak saya yang besar namanya Tika, umurnya 8 tahun. Yang kedua namanya Doni, umurnya 5 tahun. Ya malah curhat, sini. Oh iya Nyonya. Maaf, Kenapa kamu kangen ya sama anak kamu? Terus kamu mau pulang? Aku nggak mau loh mulangin kamu sebelum kontrak kamu kerja selesai. Iya Nyonya, maaf ya. Tapi berarti kamu sudah pengalaman ya soal anak. Sudah tidak diragukan lagi kan? Alhamdulillah, iya Nyonya.
Tapi kamu mesti diajarin loh, karena ngurusin anak di kampung tuh beda banget sama ngurus anak di Hong Kong. Iya Nyonya, pasti saya sesuaikan nanti ya. Emang ngurus anak di Hong Kong tuh melelahkan ya Nyonya. Soalnya Nyonya kelihatan capek banget, pasti kurang tidur ya. Iya emang gitu, makanya aku perlu kamu untuk bantuin aku ya. Iya. Tuh kan, tadi baru aja tidur, kayaknya pules banget. Anakku tuh bener-bener gak bisa ditinggal. Jadi aduh, tolongin aku ya. Itu anak harus digendong, kayaknya bau tangan deh. Iya saya bantu kok Nyonya. Iya sayang, anak manis, halo. Aduh. Nyonya, boleh coba saya diemin nggak? Saya tenangin. Ya udah deh, nggak apa-apa. Sekalian ngetes ya. Iya. Sayang. Jangan nangis dong ya. Sayang. Iya. Bobo yuk. Ternyata dia bisa diem loh sama kamu. Berarti cocok ya. Alhamdulillah kalau Nyonya juga suka sama kerjaan saya. Lebih seneng lagi kalau kita sama-sama orang Indonesia loh. Bentar ya, itu kayaknya Koko, suami saya. Ko Kevin namanya. Iya Nyonya. Halo Kak. Kenapa Yu? Tidak seperti biasanya. Sekarang Yu senyum-senyum sendiri. Kenapa kelihatan ya Ko? Kalau aku happy. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Mana baby I? Ada di kamar lagi sama Wati. Wati? Siapa Wati? Nah itu dia, aku mau cerita sama Koko. Aku tuh udah telepon orang TKW supaya bisa ngebantuin aku ngasuh anak kita kok. No. Biar aku bisa jaga rumah juga. No. You sudah berani bawa orang asing masuk ke kamar I. Terus orang asing itu ulus baby I. Bukan orang asing kok, dia tuh kayak orang Indonesia sama kayak aku. Itu sama. You sudah lancang. You tidak pernah izin sama I. Udah deh kok, coba nanti lihat dulu orangnya. Kok pasti suka deh sama orangnya. Aku bener-bener udah lihat profilnya, dia bukan orang jahat. Sampai segitunya berantemnya. You istri tidak Aduh. Aku coba turun kali ya. Siapa tahu aku bisa ngelarain mereka kan. Yaudah, taruh dulu ya sayang ya, Bobo ya. Jangan Tuan, kasihan Nyonya. Siapa you? You siapa? Ini yang namanya Wati. Oh, you Wati. You sudah berani ganggu-ganggu, campur-campur urusan rumah tangga I. Hey, you sudah lancang. You mau nantang I. Ayo. Naik. Koko, ampun Naik you. Aduh kok. Ya Allah, mudah-mudahan Nyonya Helen bisa bertahan menghadapi suaminya.
Tiba-tiba aku kangen banget sama mereka. Ibu, aku kangen banget sama ibu. Di sini aku sama adek harus tidur gelap-gelapan. Kata nenek, kita harus hemat listrik. Aku kangen sama ibu. Siapa ya? Saya Helen. Nyonya? Kamu belum tidur? Belum, Nyonya. Biasa. Saya kalau di tempat baru nggak gampang bisa tidur, Nyonya. Nanti juga kamu akan terbiasa kok. Iya. Oh, ada apa ya, Nyonya? Malam-malam sampai ke kamar saya, ada yang bisa saya bantu? Saya mau minta maaf karena kejadian tadi kamu jadi kena pukul sama suami saya. Saya juga minta maaf kalau pas datang tadi kesannya saya sombong. Kalau masalah tamparan tadi sih, Nyonya, saya juga sih yang salah. Seharusnya saya kan nggak ikut campur masalah rumah tangga Nyonya. Saya yang minta maaf, Nyonya. Makanya lain kali kalau misalnya kok Kevin marah sama saya, kamu nggak usah nolongin saya. Nanti kamu malah kena sasaran kayak tadi, ya? Tapi gimana ya, Nyonya? Saya nggak tega Nyonya digituin. Dan jujur, saya nggak bisa ngelihat kekerasan kayak gitu, Nyonya. Saya akui, suami saya memang kejam. Suami saya memang temperamental, psycho, suka mukulin saya. Kadang-kadang nggak ada masalah pun dia marah-marah. Dia selalu mencari-cari kesalahan saya. Mau itu urusannya kecil, sepele, dia tetap aja marah. Apalagi kalau ada urusan besar, saya udah... Saya nggak bisa terima. Dia sering melakukan kekerasan itu di depan anak saya. Kenapa ya suami Nyonya bisa sekasar itu ke Nyonya? Karena kok Kevin menganggap saya ini mungkin manusia rendah. Saya dulu adalah pembantu. Kok Kevin itu adalah majikan saya. Saya nggak ngerti. Padahal dulu dia sangat baik sekali sama saya. Dia perhatian. Sampai akhirnya saya jatuh cinta dan menikah dengannya. Kalau itu saya tahu, Nyonya. Kalau nggak kayak begitu, Nyonya juga nggak akan mau kan nikah sama dia. Tapi nggak tahu kenapa. Justru waktu menikah, dia justru suka membentak-bentak saya, dia merendahkan saya. Dia sering ngungkit-ngungkit kalau saya ini pembantu. Kesannya dia itu kayak menyesal memiliki saya. Sabar ya, Nyonya. Nyonya harus bertahan, harus kuat buat baby. Sabar ya. Nek, melihat baju seragam sekolah aku nggak? Emangnya nenek ini pembantu kamu apa? Cari sana sendiri. Nenek kok ngomongnya gitu sih? Nenek tuh berbuat begini supaya kamu tuh jadi baik, jadi mandiri, ngerti? Lihat tuh ibu kamu sekarang, kerja di Hong Kong jadi lupa sama kamu, sama adek kamu.
Tapi ibu di Hong Kong kan lagi cari duit. Ih, kamu tuh pinter amat sih jawabnya. Ibu kamu sekarang tuh kayak ditelan bumi, nggak ada kabar beritanya. Boro-boro dia mau ngirimin duit. Udah sana ngapain berdiri aja? Cari bajunya. Ah, ngeselin. Dasar menantu ngelunjak emang. Nggak bertanggung jawab. Aku di sini jaga anak-anaknya.